Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Orang Ketiganya Adalah Setan. Kisah Ujutono gagal menikah karena hadirnya orang ketiga. Dan ternyata, tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Kisah ini terjadi di pedalaman Kalimantan Barat, 30 tahun yang lalu. Ini kisah Ujutono dan kekasihnya Dayang Murni. Ujutono namanya. Uju, pada namanya itu panggilan untuk anak bungsu dalam bahasa Melayu Kapuas Hulu. Usianya 27 tahun kala itu. Sudah cukup umur untuk menikah. Itu adalah bulan Desember di penghujung tahun 1989. Hujan turun sepanjang hari, tanah basah. Aliran sungai begitu deras, tapi bagi Abang Tono, itu bukan penghalang. Dikayunya perahu ke hulu kampung, ke kampung lain tempat kekasihnya tinggal. Dayang Murni namanya. Ujutono dan Dayang Murni sudah kenal sejak bangku sekolah. Karena di kampungnya mereka hanya ada SD saja. Dulu mereka tinggal di rumah keluarga di ibu kota kecamatan. Setiap akhir pekan, Ujutono dan Dayang Murni pulang ke kampung dengan mengayuh perahu. Sejak itu, Ujutono menyukai Dayang Murni, tapi bertahun-tahun ia tak pernah mengutarakannya. Perasaan itu disimpannya sendiri, dirawatnya pelan-pelan, dan terus tumbuh besar. 5 bulan yang lalu, seharusnya Dayang Murni menikah dengan seorang pria. Pria dari daerah entah di mana itu, dikenal Dayang di lokasi PT. PT adalah sebutan orang sana untuk perusahaan kayu yang melakukan aktivitas penebangan pohon kala itu. Ayah Murni seorang mandor di PT. Ia membawai pria-pria kampung yang bekerja menebang dan menggergaji kayu sepanjang hari. Di sanalah Murni berjumpa kekasih hatinya, Muhyiddin. Tapi suatu menjelang pernikahan, Muhyiddin malah menghilang, pulang ke kampungnya yang entah di mana. Murni patah hati, pupus sudah keinginannya untuk menikah. Usia Murni 23 tahun, 4 tahun lebih muda dari Ujutono. Tono memang terlambat masuk sekolah. Ia juga sempat menganggur sebelum masuk SMA. Ekonomi keluarganya tak kuat. Di saat-saat sulit, itulah Tono menjadi penghibur Murni. Hampir setiap hari, seusai mencari rotan, disempatkannya waktu menemui Murni. Sekedar untuk menghibur Murni yang patah hati. Ia begitu menyayangi Muhyiddin. Sudahlah Ni, tak perlu kau lama-lama mengenang Muhyiddin, si omong kosong itu. Habis waktu kau percuma, masih panjang umurmu, kata Tono menasehati Murni. Sementara di kampung, semua orang sudah tahu Tono menaruh hati pada Murni. Begitulah berbulan-bulan dilalui, sampai di suatu sore, Tono mulai lelah dengan Murni. Percuma kau sedihkan kepergian orang yang tak sayang dengan kau Murni. Kalau boleh, biar aku saja yang menikahimu, kata Tono. Kalimat itu meluncur begitu saja, tanpa rem. Bahkan Tono ikut kaget. Dan di tengah luka hatinya, Murni malah setuju untuk menikah dengan Tono. Tapi bagaimanapun, itu malah menjadi beban bagi Tono. Keluarga Murni berasal dari kalangan berada, sedangkan Tono jauh dari kata mampu. Dengan apa ia menikahi Murni? Begitulah perjalanan cinta Ujutono dan Murni dimulai. Maka untuk mengumpulkan uang, Ujutono kini bekerja lebih keras. Pagi-pagi sekali, ia sudah menyadap getah karet. Belum juga matahari terbit, ia sudah masuk hutan untuk mencari rotan. Lalu siangnya, ia sudah di PT, ikut menebang pohon. Di PT lah, Tono mendengar desas-desus soal Muhyiddin. Karena sesungguhnya, kepergian Muhyiddin
memang sungguh misterius. Ada yang bilang Muhyiddin pulang karena orang tuanya sakit, tapi tak ada satupun yang tahu kapan ia pergi. Muhyiddin menghilang begitu saja. 3 bulan, dalam 3 bulan, Tono berjanji kepada Murni akan datang untuk melamar. Maka demi target itu, Tono meninggalkan pekerjaan menyadap getah dan mencari rotan. Ia fokus di PT, kerja bahkan hingga malam. Suatu malam Tono baru saja menyelesaikan pekerjaan, memindahkan kayu ke sungai. Ia duduk di atas gelondongan kayu yang mengapung. Teman-temannya pulang duluan ke tempat mereka menginap. "Mengapa bang di sini?" Tono kaget. Murni muncul dengan sebuah lentera di tepian sungai. "Seharusnya aku yang bertanya, sedang apa kamu malam-malam kemari?" Tono balik bertanya. "Aku mencari bapak," kata Murni. "Sudah pulang tadi sore? Belum sampaikah?" tanya Tono. "Ah, mungkin bapak lewat jalan yang berbeda," kata Murni. Lokasi PT berada di antara kampung Tono dan Murni. Untuk ke lokasi PT, dari kedua kampung ditempuh sekitar 45 menit dengan berjalan kaki melalui jalan kecil. Akses lain adalah lewat sungai, cukup mengayuh selama 15-20 menit. "Kalau begitu, ku antar pulang ya. Tak baik anak gadis pulang sendirian malam-malam," kata Tono. Ia melompat ke perahu dan menarik tangan Murni naik. Tangan Murni terasa begitu dingin, seperti es. "Kamu sehat, Murni?" "Sehat bang," sahut Murni. Maka Tono mengayuh perahu dengan seksama. Murni duduk di depan sambil memegang lentera. Ia hanya menunduk. "Murni mau bicarain soal Muhyiddin bang." "Sudahlah Murni, tak mau abang dengar nama itu lagi. Sekarang ada abang yang ada untuk Murni." Angin malam berembus dingin. 15 menit kemudian, perahu berlabuh di Lanting. Lanting adalah dermaga kayu yang mengapung. Biasanya dibuat dari beberapa batang pohon yang diikat. Disitulah Tono bertemu Ai Karom. Ai Karom baru saja buang hajat. Maklum, saat itu toilet di rumah itu langka. Orang-orang kampung terbiasa buang air yang kotorannya langsung ke sungai. Ai Karom menatap Murni dengan tatapan yang aneh. Ia lalu memanggil Uju Tono. "Kesini Ju," kata Ai Karom. "Jangan kaget," katanya ketika Tono mendekat. Ia lalu mengusap mata Tono. Tono tak mengerti apa yang terjadi. Saat Tono membuka mata, badannya panas dingin melihat sosok di atas perahunya. Sesosok bermuka hitam, berambut putih, serta baju kain lusuh, tersenyum padanya. Tunggang langgang Tono lari menaiki tangga. Ditujunya rumah Murni. "Murni, Murni," serunya. "Ada apa bang?" tanya Murni ketika membuka pintu. "Kau tidak apa-apa?" tanya Tono. "Abang kenapa?" Murni balik bertanya. "Tidak kenapa-napa. Aku khawatir Murni," kata Tono. Tapi jelaslah, Murni tidak apa-apa. Sosok itu membekas di kepala Tono. Ia menggigil. Malam itu, ia bermalam di rumah Ai Karom. "Itu penghuni hutan situ. Biasanya ndak ganggu," kata Ai Karom. Ai Karom malam itu memberi sebuah jimat pada Tono. "Ini semoga bisa membuat kamu tidak disengi lagi," katanya. Desas-desus seputar Tono diganggu setan itu beredar luas. "Uma, ibu saya, waktu itu baru saja melahirkan abang saya." Cerita soal Tono ini beredar dari mulut ke mulut. Walau demikian, Tono kembali bekerja. Cintanya pada Murni mengalahkan takutnya. Hanya saja kini ia tak berani sendirian. Tono juga tak menginap di barak.
Barak-barak itu memang disediakan untuk pekerja dari kampung yang jauh. Sore hari pukul 5, Tono sudah mengayuh perahu untuk pulang. Semua mulai berjalan normal, tapi Murni mulai berlaku aneh. Suatu hari saat Tono pergi menemui Murni, Tono diusirnya pulang. "Jangan sekali-kali kau kesini lagi," kata Murni. "Nanti Bang Muhyiddin marah," tambahnya. Muhyiddin sudah hilang. Ada apa ini Murni? Tono tak habis pikir. "Bang Muhyiddin masih ada. Kemarin Murni ketemu Bang Muhyiddin," kata Murni. "Apakah benar Muhyiddin kembali?" pikir Tono. Sungguh keadaan akan menjadi kacau. Besoknya di PT, Tono mencari Muhyiddin. Tapi Muhyiddin tak ada. "Sudah gila kau Tono, Muhyiddin sudah lama menghilang. Tak pernah muncul lagi batang hidungnya," kata Bang Kohar, salah satu pekerja di PT. Ia sibuk memotong kayu dengan gergaji mesin. Keringat mengalir di keningnya. Tapi saat Tono mencoba menemui Murni, maka responnya masih sama. "Pergilah." Bang Muhyiddin bilang, "Murni jangan ketemu Bang Tono lagi." Begitu kata Murni. Sungguh Tono menjadi sedih. Apakah Murni berbohong untuk menolak cintanya? Soal Muhyiddin ini ternyata juga cepat menyebar. Setiap bertemu teman sebayanya, Murni selalu berkisah soal Muhyiddin yang sekarang rajin menemuinya. Ia sudah lebih bahagia sekarang, padahal tak ada satu orang pun di kampung itu yang pernah berjumpa Muhyiddin. Maka divonislah bahwa Murni mengidap penyakit gila. Ia jadi bahan pembicaraan. Ayahnya bingung bukan main. Maka pada suatu siang, di jam istirahat, ayah Murni, Abang Herman, mengajak Tono berbicara. "Kau tahu kondisi Murni sekarang kan Tono?" tanya Abang Herman. "Oh iya, Abang, di awal nama itu bukan panggilan, tapi nama yang disematkan pada ayah Murni sejak lahir." "Iya Pak, saya khawatir dengan Murni Pak," kata Tono. "Kalau begitu, Bapak mau minta bantu." "Bantu apa Pak?" "Nikahi Murni. Kasihan dia, jadi bahan omongan. Mungkin kalau sudah menikah, dia akan lebih baik," kata Bang Herman. Betapa kaget wujud Tono siang itu. Murni adalah satu-satunya anak Abang Herman. Sejak istrinya meninggal 20 tahun sebelumnya, ia mengasuh Murni sendirian. "Soal biaya dan lain-lain, jangan kau risaukan. Yang penting kalian menikah," kata Bang Herman. Tono hanya mengangguk. Kondisinya rumit, tapi ini semua demi Murni. Jadi setelah itu, Tono berkonsultasi kepada Ai Karom. Ai Karom bilang ada yang mengganggu Murni, bisa guna-guna atau makhluk yang nakal, mengusili Murni. Soal pernikahan, Ai Karom bilang sebaiknya jangan terburu-buru. Makhluk yang mengganggu Murni itu menyamar sebagai Muhyiddin. Bagi Murni, itulah kenyataan. Maka kalau diusik, pikirannya akan terganggu, bisa benar-benar gila. Sungguh Tono benar-benar bingung. Ia sangat mencintai Murni. Dalam kondisi seperti itu pun, ia ingin ada di dekat Murni. Siapa yang harus ia turuti? Saran Ai Karom ataukah permintaan Abang Herman? Tono mulai sering meninggalkan pekerjaan. Pikirannya kacau. Hingga pada suatu hari, ia ingin menemui Murni. Diketuknya pintu rumah Murni berkali-kali. Tak ada yang membuka. Tapi ia bisa mendengar suara Murni terkikik. Tono mengintip ke dalam. Tono melihat Murni berdiri membelakangi pintu. Ia terbahak-bahak sambil tampak mengunyah sesuatu. Tono pun mendobrak pintu. Jelas, sedang ada yang tidak beres. Saat itulah Murni menoleh.
Bang Tono, sini ikut ngobrol dengan Bang Muhyiddin, katanya sambil menunjuk ruang kosong di depannya. Ayolah, Bang Muhyiddin sudah tidak marah, katanya. Dan yang paling mengejutkan Tono adalah Murni sedang mengunyah seekor ayam yang masih hidup. Ayam itu seperti antara hidup dan mati. Apa yang kau lakukan, Murni? Sergah Tono. Ia tak kuasa menahan tangis. Tono dengan berang mengambil ayam itu dan melemparnya melalui jendela. Sadar Murni, sadar. Tapi Murni berubah marah. Matanya seperti melotot. Itu hadiah dari Bang Muhyiddin. Bang Tono jahat kepada Murni. Teriaknya nyaring. Ia melompat ke jendela. Murni lalu mengambil lagi ayam tadi dan mengunyahnya seperti memakan ayam panggang yang enak. Tono mengamatinya dengan rasa jijik. Sementara itu, beberapa warga yang lewat juga turut melihat. Orang-orang ramai sekali berkumpul di rumah Murni siang itu. Murni berteriak-teriak memanggil nama Muhyiddin. Bang Muhyiddin, tolong Murni bang, tolong Murni, serunya. Orang-orang sudah yakin Murni terkena penyakit gila. Tono menangis tersendu-sendu melihat Murni. Ai Karom yang sudah di rumah Murni juga berusaha memeriksa Murni. Abang Herman menatap dengan cemas. Ada orang yang tak suka dengan kau Herman, kata Ai Karom. Ini jelas guna-guna. Lalu bagaimana? Tanya Abang Herman. Aku bisa beri air penawar, semoga membantu. Ai Karom membacakan doa pada sebotol air dan memaksa Murni untuk meminumnya. Ada perlawanan, tapi warga membantu memegang Murni. Minumlah Murni, minumlah, kata Tono. Murni perlahan tenang. Sore itu, di rumah Ai Karom, Tono menghabiskan air matanya. Begitu cintanya Murni kepada Muhyiddin, sehingga membuat Murni terganggu jiwanya. Murni tak pernah mencintainya. Itu menyakitkan. Aku bisa merasakan Muhyiddin sudah tidak ada, kata Ai Karom. Maksud Ai? Tanyanya heran. Muhyiddin sudah meninggal, tak tahu kenapa dan di mana, kata Ai Karom. Tono kaget, bukan kepalang. Kenapa semua menjadi rumit? Lalu Tono teringat sosok yang meniru Murni. Ia menyebut nama Muhyiddin. Jangan-jangan dia mau kasih tahu soal Muhyiddin, kata Tono. Bisa saja, tapi kita tidak tahu benar apa enggak. Tapi kita harus cari tahu. Mungkin kalau nasib Muhyiddin jelas, Murni bisa nerima. Jadi kau mau ketemu makhluk itu lagi? Tanya Ai Karom. Kalau itu yang harus dilakukan, saya siap Ai, kata Tono. Kalau begitu, pergilah malam ini dengan perahu. Bacakan mantra ini. Kalau dia berkenan, dia akan datang, kata Ai Karom sambil memberi secarik kertas. Maka malam itu, di tengah kegelapan sungai, Uju Tono mengayuh perahunya. Ia merafal mantra sambil menatap ke kanan dan kiri. Lalu muncullah sosok itu, seperti berjalan di atas air, mendekati Tono. Ikut aku, katanya. Tono memandang wajah itu dengan ngeri, tapi senyum sosok itu tampak tulus. Lalu sosok itu menghilang, namun Tono mendengar suara burung hantu di tengah gelapnya hutan. Tono menepikan perahunya, lalu menambatkannya. Ia membawa senter sambil berusaha naik ke daratan. Suara itu semakin jelas. Malam pukul 8, Tono tertati-tati melalui hutan yang masih lebat, mengikuti suara burung hantu di kejauhan. Ia harus waspada, hewan-hewan berbahaya ada di sekitarnya. Tono melihat burung hantu itu di batas sebuah gundukan tanah. Sebuah gundukan tanah
yang cukup lama. Ia berusaha menggali dengan alat seadanya. Bau anyir menyengat. Malam itu, Tono menemukan mayat Muhyiddin terkubur di bawah pohon besar di tengah belantara. Entah siapa pelakunya. Tono segera pulang. Ia segera memberitahu Ai Karom. Warga dikumpulkan. Besoknya, warga membawa mayat Muhyiddin ke desa. Ini santet darah. Orang yang mengirim guna-guna sengaja membunuh Muhyiddin dan menggunakan darahnya. Dengan darahnya, arwah Muhyiddin dimanfaatkan untuk menyerang Murni, kata Ai Karom. Maksud Ai? Tanya Tono. Yang dilihat Murni itu benar arwah Muhyiddin, tapi dia di bawah kendali. Tujuannya memang membuat Murni gila, kata Ai Karom. Setelah keluarga didatangkan, polisi juga hadir dari kecamatan. Muhyiddin benar diduga dibunuh. Tono dimintai keterangan. Polisi tidak percaya keterangan Tono soal sosok yang mengiringnya. Polisi malah menuduh Tono lah pelakunya dengan alasan asmara karena ia mencintai Murni. Keterangan Ai Karom juga dianggap ngawur. Tono ditangkap, dijebloskan dalam penjara, sementara orang-orang kampung tetap percaya Tono orang baik. Pihak keluarga Muhyiddin tetap meminta kasus diteruskan. Tono harus dihukum atas apa yang tidak ia perbuat. Usahanya menemukan Muhyiddin adalah murni karena kasih sayangnya pada Murni. Dan setelah melihat mayat Muhyiddin pun, Murni tetap tak terima. Gangguan kejiwaannya semakin parah. Ayahnya tak tega. Dikirimnya Murni ke rumah sakit jiwa. Tak ada yang tahu siapa pengirim guna-guna dan pelaku pembunuhan Muhyiddin sebenarnya. Misteri itu seperti tertelan di tengah rimba yang gelap gulita. Itulah akhir ceritanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.